Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, firman Allah untuk kita pada saat ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam ayat pertama dikatakan, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam kasih Yesus. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Allah. Saudara-saudari, semua kita yang berada di dunia ini adalah merupakan bagian dari komunitas yang memiliki identitas tertentu. Entah itu dalam keluarga, pasti memiliki marga sebagai identitas. Dalam gereja, memiliki doktrin sebagai identitas. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, pasti memiliki KTP sebagai identitas. Oleh karena itu, setiap orang percaya juga memiliki identitas, yaitu karakter Yesus Kristus. Dalam perikop kita hari ini, firman Allah adalah kekuatan bagi orang percaya yang terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan antara setiap para anggotanya atau orang percaya. Jika kesatuan itu tidak dimiliki, maka kesatuan orang percaya berada dalam bahaya, dan sesungguhnya kita berada jauh daripada yang diharapkan Allah. Saudara-saudari, dalam bacaan firman Allah pada saat ini, Paulus melihat adanya ancaman internal yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat Filipi, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antara pribadi dan juga berpotensi menghambat kemajuan dalam komunitas atau perkumpulan orang percaya. Dan orang yang memiliki sikap seperti ini pada biasanya sangat senang mendapat pujian bagi dirinya sendiri. Sebab ia menganggap dirinya yang paling hebat dan menginginkan agar orang lain pun menganggap dia demikian. Orang seperti itu biasanya sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan bagi orang tersebut, keutuhan, kelompok, atau kebersamaan dalam komunitas bukanlah prioritas. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal Kristus,
maka kita adalah satu di dalam Kristus. Satu Tuhan, satu baptisan. Artinya kita telah dipersatukan dalam tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari, untuk mencapai atau untuk melawan ancaman tersebut, supaya kita tetap satu. Dalam hal ini Paulus mengajak setiap jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yesus sendiri rela melepaskan identitas dengan segala haknya, walaupun ia adalah Allah. Ia rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa dapat diselamatkan. Ia mengabaikan kemuliaan dirinya dengan membiarkan dirinya menjadi hina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh. Perhatikanlah bagaimana Yesus telah merendahkan dirinya hanya untuk kemenangan setiap orang percaya. Oleh karena itu, dalam hal ini, merendahkan diri memang bukan perkara yang mudah. Sebab itu, kita perlu melatih diri untuk bersikap demikian, baik dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya. Dan hal itu bisa ditunjukkan dengan kesediaan hati kita untuk mengalah saat berbeda pendapat, untuk mengasihi orang yang membenci kita, dan untuk hal-hal yang tidak prinsipial. Dalam kehidupan berjemaat pun, kiranya kita belajar untuk tidak menonjolkan diri sendiri saja, tetapi marilah juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju bersama, untuk tetap hidup di dalam kesatuan hati, di dalam kesatuan pikiran, bahkan di dalam kesatuan iman, supaya kita benar-benar hidup dituntun oleh Allah. Demikianlah firman Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.